Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ana Sufatunada dengan NIM 25040200070 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Video ini merupakan proyek dasar-dasar matematika yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Detalia Noriza Munahevi, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan suatu permasalahan penarikan kesimpulan dan metode pembuktian dengan langkah pembuktiannya. Langsung saja, yang pertama, saya mengambil suatu permasalahan penarikan kesimpulan, yakni sebagai berikut. Nana akan membeli laptop atau ponsel baru. Jika dia membeli laptop atau memperbaiki laptop lamanya, maka dia akan menghabiskan tabungannya dan harus bekerja lembur lagi. Ternyata dia tidak menghabiskan tabungannya. Oleh karena itu, dia akan membeli ponsel baru. Nah, untuk mempermudah proses penalaran logika, kita dapat menotasikan setiap pernyataannya dengan huruf-huruf, yakni huruf L, P, M, T, dan juga B. Dan untuk membuktikan apakah penarikan kesimpulan ini benar, kita dapat melakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita definisikan proporsinya terlebih dahulu. Proporsi L mewakili Nana akan membeli laptop baru. Kemudian proporsi P mewakili Nana akan membeli ponsel baru. Kemudian proporsi M mewakili Nana memperbaiki laptop lamanya. Selanjutnya proporsi T mewakili Nana akan menghabiskan tabungannya. Dan yang terakhir proporsi B mewakili Nana harus bekerja lembur pagi. Setiap pernyataan-pernyataan yang ada, kita dapat memperoleh beberapa premis. Untuk premis yang pertama, kita bisa peroleh dengan pernyataan ke-1, yakni Nana akan membeli laptop atau ponsel baru. Nana akan membeli laptop. Tadi kita sudah menotasikan dengan proporsi L, atau kita notasikan dengan disjungsi, kemudian ponsel baru. Tadi kita sudah menotasikan dengan proporsi P, sehingga premis 1 didapatkan L disjungsi P. Selanjutnya, untuk premis yang kedua, kita bisa peroleh dari pernyataan yang kedua, yakni jika dia membeli laptop atau memperbaiki laptop lamanya, maka dia akan menghabiskan tabungannya dan harus bekerja lembur lagi. Jika dia membeli laptop, tadi kita sudah menotasikan dengan proporsi L, kemudian atau kita notasikan dengan disjungsi. Selanjutnya, memperbaiki laptop lamanya, tadi kita sudah menotasikan dengan proporsi M. Kemudian maka kita notasikan dengan tanda panah. Selanjutnya, dia akan menghabiskan tabungannya. Tadi kita sudah menotasikan dengan proporsi T. Dan kita notasikan dengan konjungsi. Dan yang terakhir, harus bekerja lembur lagi. Tadi kita sudah menotasikan dengan proporsi B. Sehingga premis 2 kita dapatkan, yakni dalam kurung L disjungsi M, maka dalam kurung T konjungsi B. Selanjutnya untuk premis yang ketiga, kita lihat dari pernyataan ketiga, yakni ternyata dia tidak menghabiskan tabungannya. Karena ini merupakan lawan dari proporsi T, maka kita dapat notasikan dengan negasi T. Sehingga premis ketiga kita peroleh negasi T. Selanjutnya, oleh karena itu, yang merupakan kesimpulan, maka kita notasikan dengan titik 3. Kemudian dia akan membeli ponsel baru. Tadi kita sudah notasikan dengan proporsi P, sehingga didapatkan kesimpulan premis P. Selanjutnya, untuk memperoleh premis keempat, kita dapat menggunakan aturan penyimpulan, yakni dengan adisi premis ketiga, yang menyatakan negasi T disjungsi negasi B. Selanjutnya, kita dapat memperoleh premis kelima dengan aturan De Morgan dari premis keempat, yang menyatakan negasi T disjungsi negasi B itu ekuivalen dengan negasi dalam kurung T konjungsi B.
Selanjutnya, kita dapat memperoleh premis ke-6 dari aturan modus tollens melalui premis 2 dan 5 yang menyatakan dalam kurung L disjungsi M maka dalam kurung T konjungsi B tetapi negasi dalam kurung T konjungsi B maka dapat ditarik kesimpulan negasi dalam kurung L disjungsi M. Kemudian dari premis ke-6 dengan aturan De Morgan, kita memperoleh premis ke-7, yakni menyatakan negasi dalam kurung L disjungsi M itu ekuivalen dengan negasi L konjungsi negasi M. Selanjutnya, kita dapat memperoleh premis ke-8 dengan aturan simplifikasi melalui premis 7 yang menyatakan negasi L. Kemudian, kita dapat memperoleh premis yang terakhir, yaitu premis ke-9 melalui aturan destruktif silogisme dari premis 1 dan juga 8 yang menyatakan L disjungsi P tetapi negasi L, maka dapat ditarik kesimpulan P. Karena di premis 9 sudah sesuai dengan penarikan kesimpulan dari permasalahan tersebut, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa penarikan kesimpulan permasalahan tersebut terbukti benar, yakni Nana akan membeli ponsel baru. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yaitu metode pembuktian. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa metode pembuktian terdiri dari 4 cara, yakni yang pertama kontradiksi, yang kedua kontraposisi, yang ketiga pembuktian langsung, dan yang terakhir induksi matematik. Di sini, saya memilih metode pembuktian dengan induksi matematik. Dan untuk permasalahannya, yaitu sebagai berikut. Buktikan bahwa pernyataan berikut ini berlaku untuk setiap bilangan asli N. 1/4 kali 5 ditambah 1/5 kali 6 ditambah sampai dengan 1 per dalam kurung N plus 3 dikali dalam kurung N plus 4 sama dengan N per 4 kali dalam kurung N plus 4. Selanjutnya, dengan menggunakan induksi matematik, kita dapat melakukan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, kita misalkan PN terlebih dahulu, yakni 1/4 kali 5 ditambah 1/5 kali 6 ditambah sampai dengan 1 per dalam kurung N plus 3 dikali dalam kurung N plus 4 sama dengan N per 4 kali dalam kurung N plus 4. Kita dapat memperoleh yang pertama untuk N sama dengan 1. Kita akan mensubstitusikan N sama dengan 1 ke Pn. Karena P1, maka kita ambil suku ke 1, yakni 1/4 kali 5, sama dengan N per 4 kali dalam kurung N plus 4, kita substitusikan dengan 1 N-nya, sehingga didapatkan 1/4 kali dalam kurung 1 plus 4. Diperoleh 1/20 sama dengan 1/20. Karena ruas kiri dan ruas kanannya sama, maka jelas bahwa P1 benar. Kemudian langkah yang kedua untuk N sama dengan K. Kita substitusikan N sama dengan K terlebih dahulu. Asumsikan bahwa PK benar untuk suatu bilangan asli K. Berarti 1/4 kali 5 ditambah 1/5 kali 6 ditambah sampai dengan 1 per dalam kurung K plus 3 dikali dalam kurung K plus 4 sama dengan K per 4 kali dalam kurung K plus 4. Benar. Kemudian kita mensubstitusikan N sama dengan K plus 1. Ditunjukkan bahwa PK plus 1 yakni 1/4 kali 5 ditambah 1/5 kali 6 ditambah sampai dengan 1 per dalam kurung K plus 1 ditambah 3 dikali dalam kurung K plus 1 ditambah 4 sama dengan dalam kurung K plus 1 per 4 kali dalam kurung K plus 1 ditambah 4 benar. Kita akan menunjukkan operasi berikut bernilai benar. Kita harus menunjukkan bahwa hasilnya akan menunjukkan dalam kurung K plus 1 per 4 kali dalam kurung K plus 1 ditambah 4.
Berdasarkan asumsi PK benar, kita dapat memperoleh 1/4 kali 5 ditambah 1/5 kali 6 tambah sampai dengan 1/(K+3) dikali dalam kurung K+4 ditambah 1/(K+1) ditambah 3 dikali dalam kurung K+1 ditambah 4. Sama dengan, karena ini merupakan PK, kita dapat mensubstitusikan nilai PK-nya, didapatkan K/4 kali dalam kurung K+4. Didapat dari sini. Selanjutnya, tinggal ditambahkan sebelahnya, yakni 1/(dalam K+1 ditambah 3 dikali dalam kurung K+1 ditambah 4. Kita sederhanakan bentuknya menjadi K/4 kali dalam kurung K+4 ditambah 1/(dalam kurung K+4 dikali dalam kurung K+5. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya. Diperoleh K kali dalam kurung K+4 dikali dalam kurung K+5 per 4 kali dalam kurung K+4 dikali dalam kurung K+4 dikali dalam kurung K+5. Ditambahkan 1 dikalikan 4 dikalikan dalam kurung K+4 dibagi 4 kali dalam kurung K+4 dikali dalam kurung K+4 dikalikan dalam kurung K+5. Karena penyebutnya sudah sama, kita dapat satukan pecahannya menjadi K dikalikan dalam kurung K+4 dikalikan dalam kurung K+5 ditambah 4 kali dalam kurung K+4 per 4 dikali dalam kurung K+4 dikali dalam kurung K+4 dikali dalam kurung K+5. Selanjutnya, karena di pembilang ada 2K+4, kita dapat keluarkan K+4 tersebut menjadi dalam kurung K+4 dikalikan dalam kurung K dikali dalam kurung K+5 ditambah 4 per 4 kali dalam kurung K+4 dikali dalam kurung K+4 dikali dalam kurung K+4. Selanjutnya, karena di pembilang dan penyebut terdapat K+4, kita dapat membagi habis K+4 di pembilang dan juga K+4 di penyebut. Menjadi dalam kurung K dikali dalam kurung K+5 ditambah 4 per 4 dikali dalam kurung K+4 dikali dalam kurung K+5. Lalu, bagian pembilang kita dapat melakukan perkalian pelangi menjadi K pangkat 2 ditambah 5K ditambah 4 per 4 kali dalam kurung K+4 dikali dalam kurung K+5. Kemudian pembilangnya kita faktorkan. Diperoleh dalam kurung K+1 dikali dalam kurung K+4 per 4 kali dalam kurung K+4 dikali dalam kurung K+5. Karena lagi-lagi di pembilang dan penyebut terdapat K+4, kita dapat membagi habis K+4 di pembilang dan juga K+4 di penyebut. Diperoleh dalam kurung K+1 per 4 kali dalam kurung K+5. Kemudian, agar hasilnya sama dengan ini, K+1 per 4 kali dalam kurung K+1 plus 4, kita dapat jabarkan menjadi dalam kurung K+1 per 4 kali dalam kurung K+1 plus 4. Karena kita sudah memperoleh hasil yang sama, kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan 1 dan 2 diperoleh PN 1/4 kali 5 ditambah 1/5 kali 6 ditambah sampai dengan 1 per dalam kurung N+3 dikali dalam kurung N+4 sama dengan N/4 kali dalam kurung N+4 berlaku untuk setiap bilangan asli N. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.